Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin doa? Saya Pak. Ya, Aisyah, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, mudah-mudahan dengan berdoa tadi maka pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Amin. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita buka suara dulu, buka pita suara terlebih dahulu. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, alhamdulillah hadir semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan kita bisa belajar sampai selesai. Baik, kita mulai dengan ice breaking terlebih dahulu. Silahkan kalian berdiri. Ya, silahkan berdiri. Ya, ice breaking ini bermanfaat agar kalian kembali segar selama mengikuti pembelajaran. Ya, instruksinya sederhana. Ketika nanti Bapak katakan tepuk 1, maka kalian akan bertepuk selama 1 kali. Kalau tepuk 2 kali, berarti tepuknya 2 kali. Dan kalau tepuk 3 kali, maka tepuknya 3 kali. Nah, ada perbedaan kalau misalkan nanti yang Bapak ucapkan adalah 3 atau 2 atau 1, berarti itu tidak bertepuk. Karena yang ada kata tepuknya aja yang kalian bertepuk. Gimana? Paham? Ya, kita mulai. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, 2. Nah, berarti ada yang saat ini kurang fokus. Tidak apa-apa. Yang penting kita tujuan dari ice breaking ini adalah membuat kalian kembali segar. Kita ulang lagi sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2. Nah, ada lagi yang lupa. Ya, oke. Itu saja ice breaking kita pada hari ini. Silahkan kembali duduk. Hari ini kita akan belajar ke materi yang berikutnya. Sebelum Bapak masuk ke pembelajaran atau materi kegiatan pada hari ini, Bapak ingin menanyakan pembelajaran pada pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ya, Abin, silahkan. Pada pertemuan sebelumnya, bab 1 yaitu membahas tentang berpikir komputasional. Iya, betul. Jadi di bab 1 kita sudah membahas tentang berpikir komputasional. Ya, Bapak ingin kalian ada salah satunya yang bisa memberikan gambaran atau ringkasan mengenai yang kita pelajari di bab 1. Ada yang bersedia? Saya Pak. Ya, silahkan Husnul. Di bab 1 itu kita ada membahas masalah keterampilan berpikir yang menciptakan solusi-solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan secara sistematis, kritis, dan kreatif. Kemudian sebelum kita masuk ke materi hari ini, itu di bab 1 ada lanjutannya di bab 2. Ada yang masih ingat di bab 2 pembelajaran tentang apa? Saya Pak. Ya, silahkan Muslimah. Pada bab 2 yang dibahas adalah teknologi informasi komunikasi atau TIK. Ya, betul. Pertemuan kemarin atau pertemuan sebelumnya lagi ada kita membahas tentang TIK. Kita kan sudah membahas tuntas tentang TIK sebelum kita masuk ke pembelajaran yang baru hari ini. Nah, Bapak minta lagi ada salah satu peserta didik atau kalian yang bersedia untuk memberikan gambaran tentang TIK. Saya Pak. Ya, silahkan Mutmainah. Gambaran di bab 2 tentang TIK yakni Ya. keterampilan dalam mengakses, mengelola, menginterpretasi, mengintegrasikan, mengevaluasi informasi, serta Ya, betul. menciptakan informasi baru dari himpunan data. Nah, pada hari ini di informatika Bapak akan mengajarkan tentang sistem komputer. Apakah kalian sudah pernah mengoperasikan komputer? Ya Pak. Ya, silahkan Merle. Sudah Pak.
Ya, kemudian selain itu, seberapa sering kalian mengerjakan tugas dengan komputer? Ya, silahkan. Sering, karena guru menuntut siswa dan siswa mengerjakan tugas melalui komputer. Ya. Menurut kalian, apakah komputer itu mempermudah untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan? Saya, Pak. Ya, silahkan. Ya, karena itu mempermudah, karena akses internetnya cepat. Komputer jenis apa yang kalian gunakan ketika mengerjakan tugas tersebut? Ya, silahkan. Kita masuk ke pembelajaran sistem komputer. Jadi untuk kompetensi awalnya yang Bapak rangkum di slide presentasi ini, untuk kompetensi awal, nantinya peserta didik belum mampu mengoperasikan komputer dengan baik dan benar. Jadi nanti ada tujuannya atau pemecahan masalahnya. Kemudian selain itu, kompetensi awalnya peserta didik belum mampu memahami sistem komputer dan bagian-bagiannya. Kemudian adapun capaian pembelajaran di bab ini atau di bab 3 di sistem komputer ini, capaian pembelajarannya adalah peserta didik akan mampu memahami peran sistem komputer terhadap sistem komputer beserta bagian-bagiannya serta contoh perangkatnya dan cara kerja atau mekanismenya interaksi yang terjadi pada setiap perangkat, seperti perangkat keras yang disebut dengan hardware atau perangkat lunak yang disebut dengan software, dan penggunanya disebut dengan brandware. Nah, jadi seperti itu untuk capaian pembelajarannya. Sekarang Bapak lanjutkan dulu. Adapun tujuan dari pembelajarannya di sini Bapak merangkumnya cuma 2. Pertama, peserta didik dapat memahami sistem komputer. Dan kedua, peserta didik dapat menerapkan sistem komputer. Sebelum kita masuki pembahasan pada sistem komputer, silahkan kalian ambil terlebih dahulu buku yang ada di sana. Sekarang coba kalian buka di halaman 136. Itu sudah memasuki bab 3. Jadi di bab 3 ini kita akan membahas tentang apa itu sistem komputer dan apa hubungannya dengan komputer itu sendiri, kemudian laptop ataupun smartphone atau biasa kita sebut dengan gadget. Jadi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, sistem komputer itu sebenarnya adalah proses dari digitalisasi yang memiliki perintah yang telah diinputkan atau dimasukkan oleh si penggunanya itu sendiri. Baiklah, Bapak akan memutarkan salah satu video ajar dari sistem komputer. Silahkan disimak terlebih dahulu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu sistem komputer. Ada 3 komponen utama dalam sistem komputer, di antaranya adalah hardware, software, dan firmware. Sistem komputer memiliki pengertian kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi. Perangkat-perangkat tersebut memiliki fungsinya masing-masing pada sistem komputer. Pada saat beroperasi pun ketiganya saling bergantung dan saling mendukung satu sama lain. Seperti hardware tidak dapat berinteraksi dengan software tanpa bantuan firmware. Begitupun software tidak dapat berinteraksi dengan firmware tanpa bantuan hardware. Nah, sekarang mari kita bahas sedikit tentang 3 komponen dalam sistem komputer. Yang pertama adalah hardware atau bisa disebut juga dengan perangkat keras. Adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer. Bisa dilihat secara kasat mata dan dapat disentuh secara fisik. Seperti monitor, mouse, keyboard, CPU, dan lain-lain. Nah, peralatan-peralatan tersebut adalah termasuk elemen hardware komputer. Yang berikutnya, software atau perangkat lunak adalah berupa program yang berisi perintah atau instruksi yang dapat dipahami oleh komputer, dan yang pasti perangkat lunak ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware. Dalam penggunaannya pun perangkat lunak diklasifikasikan berdasarkan kategori pemanfaatannya. Mari kita bahas beberapa di antaranya.
Yang pertama adalah sistem operasi, yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar, sehingga dapat mengatur kerja media input, output, media pemroses, dan lain-lain. Adapun contoh aplikasi sistem operasi antaranya Microsoft Windows, Linux OS, ataupun Mac OS. Kemudian perangkat lunak program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya program pengolah angka seperti MS Excel, pengolah kata seperti MS Word, ataupun aplikasi web browser yang digunakan untuk menjelajahi internet, contohnya Google Chrome. Yang terakhir adalah perangkat lunak bantu atau utility. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu, seperti data recovery, disk defragmenter, ataupun antivirus. Komponen terakhir yang membentuk sistem komputer adalah brainware, atau bisa kita sebut perangkat otak, adalah manusia atau pengguna komputer itu sendiri. Brainware bisa pula disebut sebagai user. Jadi, ketika kamu menggunakan sebuah komputer, maka sebenarnya kamu yang menjadi pengguna komputer itu sendiri juga menjadi bagian dari sistem komputer tersebut. Saat kamu mengetik misalnya di Microsoft Word atau mungkin bermain game misalnya, maka kamu menjadi brainware dari komputer tersebut. Maka dari itu, brainware secara sederhana bisa kita sebut sebagai pengguna komputer tersebut. Keberadaan brainware menjadi sangat penting karena tentu saja komputer tidak mungkin berjalan sendiri tanpa dioperasikan oleh pengguna. Demikian penjelasan tentang apa itu sistem komputer dan komponen apa saja yang terlibat di dalamnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa. Ya, jadi itu tadi adalah penjelasan singkat atau ringkasan sederhana tentang pembelajaran yang ada di dalam sistem komputer. Jadi sederhananya sistem komputer itu adalah interaksi beberapa komponen yang saling bekerja sama. Karena jika salah satu dari komponen itu tidak ada, maka otomatis terjadi ketimpangan dan tidak bekerja dengan maksimal dan bahkan mustahil bekerja. Contoh, di sistem komputer diberikan komponen software. Software itu adalah perangkat lunak. Perangkat lunak tidak bisa bekerja tanpa adanya hardware atau disebut dengan perangkat keras. Jadi perangkat lunak dan perangkat keras itu adalah menjadi satu kesatuan. Bapak akan membagikan lembar kerja yang bisa kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi karena di sini ada 16 orang, Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Ya, sudah? Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kepada kalian. Jadi silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, di sini ada kelompok 1. Ya, ini 1. Kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Silakan kerjakan. Kalian bisa menggunakan handphone kalian atau smartphone kalian untuk mencari bahan atau menjadikan sumber referensi, atau kalian boleh juga menggunakan komputer untuk kalian nanti bisa mencari bahan atau informasi tambahan. Ya, seluruh anggota dari kelompok 1 silahkan maju ke depan. Ya. Untuk kelompok lain silahkan disimak. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan silahkan bertanya. Silahkan mulai. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Muslimah. Ini saya Muslimah. Saya Muslimah. Saya sama. Saya satu. Ya. Di sini saya akan membacakan hasil nomor 1. Apa yang kalian pahami tentang sistem komputer? Ya. Menurut kami, sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Ya. Dan nomor 2, jelaskan peran dari bagian sistem komputer dalam komputer. Menurut kami, perannya adalah untuk membentuk perangkat komputer yang berhubungan dan saling bekerjasama untuk menghasilkan informasi yang sesuai keinginan dan kebutuhan pengguna. Nomor 3, sebutkan apa saja bagian-bagian yang terdapat pada sistem komputer. Sistem komputer terdapat 3 bagian. Pertama, hardware, perangkat keras. 2, software, perangkat lunak. 3, firmware, pengguna atau user. Iya. Nomor 4, berikan contoh-contoh perangkat di bagian-bagian yang terdapat pada sistem komputer. Yang pertama, hardware, keyboard, mouse, memory. 2, software, MS Windows, Mac OS, Linux. Firmware, pengguna atau manusia. Iya. Jelaskan apa yang terjadi apabila jika komputer tidak memiliki salah satu dari bagian-bagian yang ada di sistem komputer. Menurut kami, suatu komputer tidak bisa bekerja dengan baik. Ya. Kesimpulan dari sistem komputer adalah perangkat-perangkat komputer yang saling berinteraksi satu sama lain, bertukar data, dan menghasilkan sebuah informasi yang diharapkan pengguna, didukung oleh software, hardware, dan firmware. Ya, itu tadi sudah dijelaskan oleh hasil diskusi dari kelompok 1. Ya. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa sistem operasi penting dalam sebuah komputer? Ya. Izin, Pak. Ya, silakan. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Mengapa sistem operasi penting dalam sebuah komputer? Sistem operasi penting karena mengelola sumber daya hardware, menyediakan antar muka pengguna, dan mengatur interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Ya. Ya. Jelas. Ya. Sekian dari presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, kelompok 1 silahkan kembali ke kursinya. Ya, lanjutkan kelompok 2, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari
kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Mahmudnya. Saya Aisyah. Saya Maudina. Saya Sri Kebianti. Saya Kirana. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 1. Ya. Apa yang kalian pahami sistem komputer? Menurut kami, sistem komputer adalah sekumpulan bagian-bagian dan komponen yang saling terhubung dan berinteraksi untuk menjalankan program atau aktivitas. Ya. Yang kedua, jelaskan dalam dari bagian-bagian sistem komputer dalam kerja komputer. Menurut kami, barang dari bagian-bagian sistem komputer dalam kerja komputer itu seperti perangkat input untuk mengambil perintah dari pengguna dan grafik posisi unit untuk memproses data. Ya. Nomor 3, sebutkan apa saja bagian-bagian yang terdapat pada sistem komputer. Menurut kami, bagian-bagian yang terdapat pada sistem komputer yaitu perangkat gerak, hardware, perangkat lunak, software, dan pengguna firmware. Ya. Perjalanan yang keempat, berikan satu contoh perangkat dari bagian-bagian yang terdapat pada sistem komputer. Menurut kami, perangkat keras, mouse, monitor, keyboard, CPU, perangkat lunak, Windows, Word, Excel, Chrome, penggunanya adalah manusia. Ya. Jelaskan apa yang terjadi apabila jika komputer tidak memiliki salah satu dari bagian-bagian yang ada di sistem komputer. Menurut kami, terjadi gangguan proses data dan ketidakmampuan untuk berfungsi. Ya. Kan? Kesimpulan dari kelompok kami adalah sistem komputer mengintegrasikan perangkat keras dan lunak untuk memproses data secara efisien, memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan berbagai tugas dengan cepat dan akurat. Ya. Apakah ada pertanyaan? Ya. Ya, silakan kelompok 1. Saya mewakili kelompok satu yang bertanya, apa yang dimaksud dengan perangkat lunak sistem? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Apa yang dimaksud dengan perangkat lunak sistem? Perangkat lunak sistem adalah software yang mengelola perangkat keras dan menyediakan platform bagi aplikasi seperti sistem operasi dan driver perangkat. Apakah kurang jelas? Jelas. Ya. Silakan. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Silakan kembali. Ya, silakan kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Kavita Dunia. Nama saya Maulida Rani. Saya Nurulawiyah. Saya September, saya Radio. Saya akan menjelaskan tentang apa yang kalian pahami sistem komputer. Sistem komputer adalah kombinasi dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang bekerja bersama untuk menjalankan berbagai tugas. 2. Jelaskan peran dari bagian-bagian sistem komputer dalam kerja komputer. CPU fungsinya sebagai otak komputer, memori untuk menyimpan data. Saya akan menjawab soal nomor 3. Sebutkan apa saja bagian-bagian yang terdapat pada sistem komputer.
Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang kedua ada perangkat lunak atau software, yang ketiga ada pengguna atau user. Ya. Soal nomor 4 yaitu berikan contoh perangkat dari bagian-bagian yang terdapat pada sistem komputer. Yang pertama yaitu unit input meliputi keyboard, mouse. Kedua unit proses CPU yaitu prosesor. Yang ketiga unit output yaitu monitor dan printer. Menurut Lima, jelaskan apa yang terjadi apabila kita komputer tidak memiliki salah satu dari bagian yang ada di sistem komputer. 1. Tanpa input, tidak bisa memberikan perintah. 2. Tanpa CPU, komputer tidak bisa berfungsi. 3. Tanpa output, hasil tidak terlihat. Terima kasih. Kesimpulan dari kelompok kami adalah bahwa semua komponen dalam sistem komputer saling bergantung. Tanpa salah satu bagian, sistem tidak dapat berfungsi dengan baik atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Itu tadi adalah hasil dari diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari apa yang telah kami sampaikan? Ada. Baik, silakan dari kelompok 2. Apa yang harus dilakukan jika komputer tidak bisa menyala? Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Yang harus dilakukan yaitu periksa sumber daya, kemudian cek komponen internal. Ketiga, cek indikator LED dan cek gunakan media aman. Apakah jelas? Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Hanya ingin dapat terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, luar biasa hasil diskusi tadi menambah wawasan atau memberikan pemahaman bagi kita semua bagaimana kalian mengerjakan itu secara berkelompok dengan menggunakan sikap yang mandiri, kemudian menggunakan nalar yang bagus, cara berpikir yang kritis, kemudian kalian juga perhatikan menggunakan memanfaatkan teknologi atau smartphone itu untuk mencari sumber jawaban atau bahan-bahan yang diperlukan untuk menjawab soal yang ada di lembar kerja peserta didik atau LKPD yang tadi Bapak bagikan. Jadi untuk sistem komputer ini nantinya kita akan membahas selama 2 atau 3 kali pertemuan agar kalian benar-benar memahami bagaimana tentang pengertian atau pemahaman tentang sistem komputer itu sendiri, kemudian bagaimana cara kerja dari komponennya atau perangkatnya. Baiklah, Bapak akan membagikan lembar refleksi ini, bisa nanti kalian jawab sebagai bahan pertimbangan dari Bapak mengenai apa yang sudah kalian pahami dan kalian pelajari hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita kembali berdoa. Ada yang mau memimpin doa lagi? Ya, silahkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dan Bapak mengucapkan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.